실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 바레인은 그때는 자기 홈에서 환경직이나 모든 것을 유리하게 끌어갔던 부분이 있었고 이번에는 인도네시아 원정 오면서 일본과 인도네시아를 오다 보니까 기후나 환경적으로 많이 힘들었던 모습 많이 보였고. Kembalinya sang arsitek, Shin Tae-yong dan panggilan Garuda. Di antara gemuruh stadion yang pernah bergema dengan semangat juang Garuda, dan di antara serpihan mimpi yang sempat pudar, kabar itu datang bagaikan dentuman petir di siang bolong. Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan yang pernah menjadi jantung dari kebangkitan timnas Indonesia, akhirnya kembali. Bukan karena tawaran kontrak fantastis, bukan karena iming-iming prestise, melainkan karena satu alasan yang lebih dalam dan tak ternilai. Permintaan tulus dari para pemain timnas Indonesia sendiri. Waktu itu, Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Pasca kepergian Shin Tae-yong, performa tim nasional menurun secara perlahan tapi pasti. Strategi tak lagi tajam, konsistensi mulai goyah, dan chemistry di antara pemain mulai memudar. Dukungan publik masih besar, tetapi harapan kian redup. Di balik layar, para pemain merasa kehilangan sosok yang selama ini bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai ayah, guru, dan pemimpin yang menanamkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam merasa hampa. Mereka adalah produk dari tangan dingin Shin. Mereka tumbuh dalam sistem yang dia bentuk, mental yang dia tempa, dan disiplin yang dia tanamkan. Mereka tahu bahwa tanpa Shin, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Maka, saat performa tim menurun, satu persatu mulai bersuara, dalam ruang ganti, dalam obrolan pribadi, dan bahkan dalam wawancara media. Kami butuh Coach Shin kembali, kata mereka. Kalimat sederhana, tapi menggetarkan. Teka-teki pun dimulai. PSSI sempat bingung. Mereka tahu hubungan dengan Shin tak berakhir dengan buruk, tapi juga tidak sepenuhnya harmonis. Namun ketika para pemain menghadap manajemen secara langsung dan menyatakan keinginan mereka, sesuatu berubah. Delegasi khusus dikirim ke Korea Selatan. Pertemuan rahasia diadakan. Pembicaraan berlangsung dalam keheningan media. Dan akhirnya, di sebuah ruang sederhana dengan bendera merah putih dan lambang Garuda di latar belakang, Shin Tae-yong menyatakan dengan mata berkaca-kaca, "Saya kembali. Demi pemain-pemain saya. Demi bangsa ini." Kepulangannya disambut bak pahlawan. Di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan supporter memadati terminal kedatangan. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali, Coach Shin," terbentang. Lagu, "Tanah Airku," menggema. Shin hanya menunduk, menahan haru. Bagi pria Korea itu, Indonesia bukan lagi sekadar tempat kerja. Ini rumah keduanya. Dan para pemain, bukan lagi sekadar anak asuh. Mereka adalah keluarganya. Latihan pertama di bawah kendalinya kembali pun menjadi momen emosional. Pelukan, tawa, bahkan air mata mewarnai lapangan. Tidak ada kata-kata yang lebih kuat dari bahasa tubuh mereka. Shin kembali dengan tekad yang lebih besar. Ia berkata kepada skuadnya, "Kalian yang memanggil saya kembali, maka saya akan berjuang bersama kalian sampai titik darah penghabisan." Program latihan dijalankan kembali dengan keras. Tak ada kompromi dalam kedisiplinan. Namun kini, setiap keringat yang jatuh di lapangan punya arti yang lebih dalam. Ini bukan hanya soal menang dan kalah. Ini tentang membuktikan bahwa Indonesia bisa. Shin kembali membawa filosofi, football with pride. Sepak bola dengan kebanggaan. Dan Garuda yang sempat terluka, kini mulai mengepakkan sayapnya kembali. Di Piala Asia berikutnya, Indonesia tampil beringas. Tidak hanya lolos grup, tetapi juga menaklukkan lawan-lawan yang selama ini dianggap lebih kuat. Strategi Shin yang adaptif dan penuh kejutan kembali menjadi buah bibir dunia. Tapi yang paling penting, pemain-pemain Indonesia bermain dengan hati. Setiap gol dirayakan bukan hanya dengan selebrasi, tapi dengan lambaian tangan ke arah bangku pelatih, tempat di mana Shin berdiri, tenang, penuh bangga. Media internasional kembali menyoroti Indonesia. Mereka bertanya, apa rahasia kebangkitan ini? Dan jawabannya sederhana, kepercayaan dan cinta. Cinta pemain kepada pelatihnya,
dan kepercayaan pelatih kepada anak-anak didiknya. Shin bukan hanya kembali secara fisik, tapi dia membawa serta semangat yang pernah membakar ruang ganti, kini menyala lebih besar dari sebelumnya. Puncaknya terjadi di laga final turnamen Asia Tenggara. Indonesia melawan rival abadi, Thailand. Laga berlangsung sengit. Hingga menit 89, skor imbang 1-1. Dan tiba-tiba, sebuah skema serangan yang khas Shin, kombinasi 1-2, overlap dari sisi kiri, dan umpan cutback, berujung pada gol kemenangan. Stadion meledak. Indonesia juara. Garuda terbang tinggi, dan di tengah semua sorakan itu, para pemain berlari ke tepi lapangan, mengangkat Shin Tae-yong di atas bahu mereka. Tangis pecah. Tidak hanya di stadion, tapi di seluruh pelosok negeri. Dari warung kopi hingga istana negara, semua membicarakan satu hal, Shin telah membawa mimpi itu kembali. Dan lebih dari itu, dia telah membuktikan bahwa keajaiban bisa terjadi saat pelatih dan pemain menyatu dalam satu jiwa, satu semangat, dan satu tujuan, mengangkat Garuda ke langit tertinggi. Shin Tae-yong tidak hanya kembali sebagai pelatih. Ia kembali sebagai simbol harapan, konsistensi, dan ketulusan dalam dunia sepak bola yang kadang terlalu penuh politik dan kepentingan. Ia menunjukkan bahwa ketika seorang pelatih dipercaya sepenuhnya, dan ketika pemain mendukungnya tanpa syarat, prestasi bukan lagi mimpi kosong. Ia menjadi kenyataan. Dan kini, Garuda terbang bukan karena angin, tapi karena semangat yang menyatu antara pemain, pelatih, dan bangsa. Kembalinya sang arsitek, Shin Tae-yong dan panggilan Garuda. Di antara gemuruh stadion yang pernah bergema dengan semangat juang Garuda, dan di antara serpihan mimpi yang sempat pudar, kabar itu datang bagaikan dentuman petir di siang bolong. Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan yang pernah menjadi jantung dari kebangkitan timnas Indonesia, akhirnya kembali. Bukan karena tawaran kontrak fantastis, bukan karena iming-iming prestise, melainkan karena satu alasan yang lebih dalam dan tak ternilai, permintaan tulus dari para pemain timnas Indonesia sendiri. Waktu itu, Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Pasca kepergian Shin Tae-yong, performa tim nasional menurun secara perlahan tapi pasti. Strategi tak lagi tajam, konsistensi mulai goyah, dan chemistry di antara pemain mulai memudar. Dukungan publik masih besar, tetapi harapan kian redup. Di balik layar, para pemain merasa kehilangan sosok yang selama ini bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai ayah, guru, dan pemimpin yang menanamkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam merasa hampa. Mereka adalah produk dari tangan dingin Shin. Mereka tumbuh dalam